Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Agustiana dari kelas 1E Manajemen, NIM 202211239. Perspektif Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Perspektif Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, teknologi telah menghasilkan berbagai inovasi dalam mempermudah kegiatan manusia seperti jam, telepon genggam, televisi, kendaraan, dan sebagainya. Saat ini, perkembangan teknologi khususnya di Indonesia sudah semakin pesat. Yang pertama ada metodologi. Penelitian ini menggunakan metodologi sesuai yang apa akan dibahas, yaitu meliputi metode penelitian teknik, pengumpulan data, dan juga memiliki batasan masalah yang akan dijelaskan sebagai berikut ini. Penulisan menggunakan studi pustaka dalam teknik pengumpulan data, penulis mengeksplorasi karya tulis ilmiah, dan juga beberapa situs kredibel yang membahas topik mengenai Islam dan teknologi seperti situs berita yang kredibel. Karya tulis ilmiah yang didapatkan dari beberapa jurnal, baik dari jurnal Islam maupun jurnal yang bersifat universal seperti jurnal teknologi. Temuan dan pembahasan. Sosial menurut Fukuyama, sosial membuat kehidupan bermasyarakat berfokus pada manusia di mana antara pengembangan teknologi dan resolusi dari bermasyarakat sudah dapat diraih dan masyarakat dapat menikmati sebuah kehidupan yang memiliki kualitas hidup yang terbaik, di mana sangat aktif dan nyaman. Sosial pertama kali diperkenalkan di Jepang untuk menjawab tantangan bagaimana kemajuan teknologi harus mengimbangi bagaimana masyarakat harus berkembang seiring teknologi semakin ke depan semakin maju. Yang selanjutnya, revolusi industri. Industri merupakan bagian dari sebuah ekonomi yang memproduksi bahan baku yang dimana sangatlah tinggi dengan mekanisasi dan otomatisasi. Sejak dimulainya industrialisasi, teknologi sudah maju dengan mengarah terhadap pergeseran paradigma yang sangat ini sudah terjadi yang disebut revolusi industri. Dalam bidang mekanisasi yang juga disebut revolusi industri yang pertama, kemudian penggunaan intensif terhadap energi listrik juga disebut revolusi industri yang kedua. Penyebaran digitalisasi yang juga disebut revolusi industri dan juga muncul sebuah pemikiran di mana akan direncanakan sebuah rencana untuk mengingatkan terhadap software versioning revolusi industri keempat LASI dan kawan-kawan 2014. Yang selanjutnya ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kecerdasan buatan merupakan bagian bidang ilmu teknik informatika yang pesat, yang meliputi data mining, pembelajaran mesin, jaringan syaraf tiruan, pengenalan pola, sistem pakar, dan topik jenis lainnya. Kecerdasan buatan atau AI atau kecerdasan buatan merupakan kecerdasan yang ditambahkan pada suatu sistem atau dengan kata lain kemampuan sistem untuk menerjemahkan data eksternal dengan benar serta mengelola data tersebut dan menggunakan hasil olahan tersebut untuk suatu tujuan tertentu. Goralski An 2020, Southmill, Bermejo, Various Commas 2019. Kecerdasan buatan tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran manusia dikarenakan terhadap suatu hal yang dimana sebuah kecerdasan manusia dikarenakan terdapat suatu hal yang dimana sebuah kecerdasan buatan tidak mampu melakukan, yakni empati, namun kecerdasan buatan dapat berperan sebagai pendukung kinerja SDM. Oleh karena itu, perlunya mengembangkan kompetensi oleh SDM, yaitu kompetensi yang tidak dapat dilakukan oleh kecerdasan buatan, di mana salah satunya yaitu meningkatkan soft skill SDM dan menyelesaikan masalah yang masih belum dipecahkan dengan manusia selama berabad-abad.
Yang selanjutnya ada kecerdasan bertambah atau augmented intelligence. Kecerdasan bertambah menurut Roche and Spoorer merupakan sebuah terminologi yang menjelaskan sistem di mana manusia dan kecerdasan buatan bergabung. Terminologi ini selaras dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan bertambah dibekali untuk menambah persepsi manusia dan membantu manusia dalam membuat keputusan, mempelajari, dan merencanakan dengan bantuan kecerdasan buatan ketimbang menggantikan agen manusia dalam proses otomasi dengan kecerdasan buatan. Yang terakhir ada teknologi yang saling berkolaborasi dengan Islam. Pada dasarnya, Islam sangat menjunjung umatnya agar senantiasa menjadi orang yang berada baik di dalam maupun di luar punggung mengenai iptek. Oleh karenanya, teknologi turut berkolaborasi dengan Islam, suatu sama lain akan berguna untuk seluruh umat, baik umat manusia maupun umat muslim itu sendiri. Hal inilah yang membuat umat muslim harus memiliki sifat-sifat ilmuwan, terbuka menerima kebenaran dan manapun datangnya, dan senantiasa menggunakan alat pikirnya untuk berpikir secara kritis. Inilah yang menggantarkan pada sebuah keharusan bagi setiap umat muslim agar mampu unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, sebagai karena kehidupan yang harus diutamakan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.